Hai teman-teman Nala di Pastori, semoga sehat selalu ya. Kali ini Nala akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1960 di sebuah sungai Comal, tepatnya di Desa Kauman. Ular raksasa sepanjang 1 km ditemukan oleh warga di Sungai Comal. Inilah kisahnya. Pada tahun 1960, Desa Kauman berdiri tenang di tepi Sungai Comal. Desa kecil ini memiliki keindahan alam yang memukau dengan hamparan sawah hijau, hutan yang lebat, dan sungai yang menjadi pusat kehidupan. Sungai itu adalah denyut nadi desa, menyediakan air untuk irigasi, ikan untuk lauk pauk, dan tempat bermain bagi anak-anak. Namun, di balik ketenangannya, Sungai Comal juga menyimpan misteri yang telah lama beredar sebagai cerita rakyat. Para tetua desa sering menceritakan kisah tentang makhluk gaib yang menghuni sungai itu, tetapi tak satu pun dari warga benar-benar pernah melihatnya. Hingga suatu hari, keheningan desa terganggu oleh penemuan yang luar biasa. Mbah Kasan, seorang pria parubaya yang terkenal sebagai sosok sederhana dan pekerja keras, baru saja menyelesaikan rutinitas hariannya. Ia bekerja di kebun singkong milik Pak Wiryo, salah satu petani terkaya di desa. Dengan tubuh yang dibasahi keringat dan pakaian yang mulai kotor oleh lumpur, Mbah Kasan memutuskan untuk singgah ke Sungai Comal. Ia ingin membersihkan diri sekaligus menangkap beberapa udang untuk makan malam. Langit sore itu dihiasi warna jingga keemasan, dan suara gemericik air sungai berpadu dengan kicauan burung yang hendak kembali ke sarang. Mbah Kasan berjalan perlahan menyusuri tepi sungai, membawa keranjang kecil di tangannya. Ia menyapa alam di sekitarnya dengan senyuman lelah. Namun, ketika ia mulai meraba dasar sungai untuk menangkap udang, sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya menyentuh sesuatu yang besar, licin, dan dingin. Ia berhenti seketika, merasakan denyutan halus seperti makhluk hidup di bawah permukaan air. "Apa ini?" gumamnya pelan. Tubuhnya mulai menggigil bukan karena dinginnya air, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Ia menarik tangannya dengan cepat, mundur beberapa langkah ke tepi sungai. Dengan mata yang menatap lekat-lekat ke permukaan air, ia mencoba melihat lebih jelas. Tapi sungai tetap tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa menceritakan apa yang dialaminya kepada siapapun. Sepanjang malam, bayangan tentang apa yang ia sentuh terus menghantui pikirannya. Hari-hari berlalu, tetapi rasa penasaran terus menggerogoti Mbah Kasan. Ia merasa apa yang ia temui di sungai bukanlah hal biasa. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Sungai Comal, kali ini dengan hati yang lebih siap dan pikiran yang lebih tenang. Ia pergi pagi-pagi buta, saat kabut masih menyelimuti desa. Sampai di tepi sungai, ia berdiri diam sejenak, memandang arus yang mengalir perlahan. Langit pagi itu cerah, dan suara gemericik air terdengar menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, Mbah Kasan merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah menguatkan hati, ia memasuki sungai dengan langkah hati-hati. Tangannya mulai meraba dasar sungai, mencoba menemukan kembali apa yang ia sentuh beberapa hari sebelumnya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan besar melintang di tengah sungai, tampak seperti batang pohon raksasa. Namun, saat ia memperhatikan lebih seksama, batang itu mulai bergerak perlahan. Mbah Kasan membeku di tempat. Tubuh besar itu melingkar, menampakkan pola hitam yang menyerupai akar pohon. Tanpa pikir panjang, Mbah Kasan berlari pulang dengan napas tersengal-sengal. Kali ini, ia tidak bisa menyimpan rahasia itu sendiri. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan apa yang ia lihat kepada istrinya, Bu Lasmi. Awalnya, Bu Lasmi tidak percaya dan mengira suaminya terlalu lelah. Tetapi ekspresi wajah Mbah Kasan yang serius membuatnya yakin bahwa suaminya tidak sedang bercanda. Malam itu, Bu Lasmi menyarankan agar Mbah Kasan menceritakan kejadian tersebut kepada kepala desa.
Kabar tentang ular raksasa itu akhirnya sampai ke telinga Pak Taryo, kepala desa yang dikenal bijaksana dan dihormati. Sebagai pemimpin yang selalu mendengar warganya, Pak Taryo segera mengadakan pertemuan di balai desa untuk membahas masalah ini. Balai desa yang biasanya menjadi tempat warga berkumpul dengan suasana riuh rendah kini, berubah menjadi tempat yang sunyi dan tegang. Semua warga datang dengan rasa penasaran yang bercampur takut, terutama mereka yang rumahnya dekat dengan sungai. Ketika Mbah Kasan mulai menceritakan pengalamannya, semua orang terdiam. Suara gemericik air dari kejauhan terdengar jelas di tengah keheningan malam. Warga yang mendengarkan saling berpandangan, beberapa terlihat skeptis, tetapi sebagian besar menunjukkan ekspresi ngeri. Pak Taryo, yang duduk di tengah bersama beberapa tokoh desa, mengangguk pelan mendengarkan setiap kata Mbah Kasan. Ketika cerita berakhir, ia berdehem pelan untuk menarik perhatian semua orang. Saudara-saudara, jika apa yang dikatakan Mbah Kasan benar, maka kita harus menyelidikinya. Sungai Comal adalah bagian penting dari hidup kita, dan kita tidak bisa mengabaikan kejadian ini begitu saja. Saya akan memimpin tim untuk memeriksa tempat itu besok pagi. Siapa yang bersedia ikut? Beberapa orang langsung mengangkat tangan. Pak Parjo, seorang pemuda yang terkenal pemberani, adalah orang pertama yang menyatakan kesediaannya. Ia bahkan berkata dengan nada tegas, "Kalau benar ada ular raksasa, kita harus tahu apa maksudnya. Jangan sampai ini membawa malapetaka bagi desa." Selain Pak Parjo, Embok Sri, seorang tetua desa yang dikenal memiliki kemampuan supranatural, juga menyatakan kesediaannya untuk ikut. Ia meyakinkan warga bahwa kehadirannya bisa membantu jika makhluk itu ternyata memiliki kaitan dengan dunia gaib. 10 orang akhirnya dipilih, termasuk Mbah Kasan, untuk bergabung dalam tim tersebut. Malam itu, desa dipenuhi bisik-bisik tentang apa yang akan mereka temui esok hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kelompok itu berkumpul di tepi Sungai Comal. Udara pagi terasa dingin, dan kabut tipis masih menyelimuti permukaan air. Para warga yang tidak ikut misi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan wajah cemas. Beberapa membawa sesajen berupa bunga, makanan, dan dupa yang mereka letakkan di dekat sungai sebagai tanda hormat. Kelompok itu bergerak perlahan di sepanjang sungai. Mereka membawa tambang panjang, obor, dan alat-alat sederhana untuk berjaga-jaga. Ketegangan terasa di udara saat mereka mulai memasuki area yang disebutkan Mbah Kasan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjuk ke arah air. "Itu dia," seru Pak Parjo dengan suara pelan namun penuh emosi. Mereka semua berhenti. Di tengah sungai, ular raksasa itu terlihat jelas. Tubuhnya melintang di air seperti jembatan alami, mengilap terkena sinar matahari pagi. Pola hitam di kulitnya tampak seperti ukiran yang membentuk pola-pola rumit. Pak Parjo, yang berada di depan, mendekati ular itu dengan hati-hati. Ketika ia menyentuh kulitnya, tubuhnya langsung menggigil. Kulit ular itu terasa kasar dan dingin, seperti batu sungai yang telah terendam air selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan tambang untuk mengukur panjang ular itu. Hasilnya mengejutkan, ular tersebut memiliki panjang lebih dari 1 kilometer. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suasana mencekam itu semakin tegang ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah hulu. Pak Taryo segera memberi isyarat untuk mundur, tetapi sebelum mereka sempat bergerak, dari arah hulu muncul makhluk lain yang tak kalah mengejutkan. Seekor kura-kura raksasa dengan cangkang penuh lumut berenang perlahan mendekati mereka. Matanya yang besar dan merah menyala menatap kelompok itu dengan tajam, seolah memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Embok Sri maju ke depan, membawa tongkat kayu yang dihias dengan kain putih. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno, memohon perlindungan dan izin dari makhluk-makhluk gaib sungai. Suara Embok Sri yang lembut tetapi penuh wibawa membuat suasana menjadi sedikit tenang. Perlahan, kura-kura raksasa itu tampak merespons.
Ia berhenti bergerak dan perlahan menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak besar di permukaan sungai. Setelah kejadian itu, warga desa Kauman berpikir bahwa peristiwa aneh ini telah berakhir. Namun, hari-hari berikutnya justru membawa lebih banyak kejutan. Para nelayan melaporkan melihat bayangan besar yang bergerak cepat di bawah permukaan air. Suara-suara aneh, seperti raungan atau rintihan, sering terdengar dari dalam hutan di sekitar sungai. Pak Siman, seorang nelayan senior, menceritakan pengalamannya melihat sosok naga kecil dengan sisik berwarna perak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Makhluk itu menatap Pak Siman sejenak sebelum melompat ke dalam air. Pengalaman itu membuat Pak Siman gemetar ketakutan, tetapi ia juga merasa bahwa makhluk itu membawa pesan tertentu. Pak Siman yakin bahwa naga kecil itu adalah peringatan bahwa Sungai Comal bukan sekadar sungai biasa. Semakin hari, laporan tentang penampakan makhluk aneh semakin bertambah. Beberapa warga melihat segerombolan ikan besar yang memiliki tanduk kecil di kepala mereka. Ada pula cerita tentang burung-burung yang berwarna emas yang terbang rendah di sekitar sungai, hanya terlihat pada waktu senja. Kejadian-kejadian ini membuat suasana desa semakin mencekam, tetapi juga menumbuhkan rasa penasaran yang mendalam. Embok Sri kemudian mengumpulkan para tetua desa untuk melakukan ritual besar di pinggir sungai. Ritual ini bertujuan untuk meminta izin dan perlindungan dari para penghuni gaib Sungai Comal. Dalam ritual itu, mereka membakar kemenyan dan melantunkan doa-doa panjang dalam bahasa Jawa kuno. Embok Sri juga mempersembahkan sesajen berupa buah-buahan, ayam jantan, dan kain putih yang dilarung ke sungai. Setelah ritual selesai, desa perlahan kembali tenang. Namun, warga menyadari bahwa Sungai Comal kini telah berubah menjadi tempat yang lebih sakral. Mereka menganggap makhluk-makhluk yang muncul adalah penjaga sungai yang tidak boleh diganggu. Hingga hari ini, kisah tentang ular raksasa dan makhluk-makhluk gaib di Sungai Comal terus hidup dalam cerita rakyat, menjadi pengingat bagi generasi mendatang untuk selalu menghormati alam dan makhluk yang tinggal di dalamnya. Terima kasih teman-teman Nala sudah menyimak cerita sampai akhir. Agar Nala tetap semangat membagikan cerita menarik lainnya, bisa dibantu dengan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Matur suwun.